Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Dan bersama saya Arista Damelia, mari kita jalan bersama, ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut telah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita masuk ke informasi utama pemirsa. Sebagai bentuk mempromosikan Kota Wisata Kota Batu, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Batu Tourism Photography Competition 2023. Lomba tersebut diikuti oleh wilayah Bakorwil 3 Malang yang puncak acaranya digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Amongtani. Sebagai bentuk promosikan Kota Wisata Batu, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Batu Tourism Photography Competition 2023. Lomba fotografi yang diikuti dari wilayah Bakorwil 3 Malang digelar puncak acara di Geraha Pancasila Balai Kota Amongtani. Sebanyak 82 peserta yang mengikuti dengan 194 karya telah mengikuti tahap penjurian dan didapatkan sebanyak 15 karya yang masuk nominasi 15 besar. Dalam kesempatan itu penjurian dilakukan kembali untuk mendapatkan 3 juara dan 3 harapan. Kompetisi yang mengusung tema Shining Power Hidden Gem Destination, Dinas Pariwisata Kota Batu menginginkan dengan adanya lomba ini, destinasi wisata yang belum terekspos dapat diangkat potensi wisatanya. Makanya ya, pada hari ini telah dilaksanakan lomba fotografi kompetisi ya, tahun 2023 ini merupakan event ketiga yang sejak tahun 2021. Dan alhamdulillah event kali ini lebih bagus karena banyak peserta dari luar Kota Batu. Juga pesertanya ini menampilkan karya-karya yang saya sendiri sangat sulit menentukan mana yang terbaik. Tapi ini sebuah pendekatan program yang sangat menarik dan akan kita tingkatkan. Karena hari ini juga di launching kompetisi foto dan video untuk mendokumentasikan setiap event kalender wisata tahun 2023. Makanya ini sangat luar biasa
akan kita berikan boardingnya tahun 2023 pada saat Batu Tourism World. Gitu ya. Dan kegiatan kita ini tidak hanya kompetisi, tapi juga diramaikan dengan beberapa sajian foto-foto Batu Tingku dulu, termasuk pameran pemenang lomba tahun sebelumnya. Juga dilakukan workshop ya, workshop dengan pakar-pakar fotografi kepada anak-anak junior, ada anak sekolah, juga para seniman fotografi junior ya. Ini bisa diberikan kiat-kiat untuk membuat foto terbaik dalam membuat karya. Ya. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga memberikan apresiasi dengan adanya kegiatan ini. Harapannya banyak organisasi perangkat daerah lain yang mengadakan berbagai kompetisi untuk melihat berbagai potensi yang ada di masyarakat. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya, pemirsa, masih seputar pariwisata Kota Batu. Kali ini tentang upaya untuk mengangkat potensi pasar dan juga kualitas apel Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu mengadakan program kegiatan wisata berbasis pertanian apel. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Upaya untuk mengangkat potensi dan pasar serta kualitas apel Kota Batu juga menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Salah satunya dengan beberapa program kegiatan wisata berbasis pertanian apel yang telah dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik sangat mengapresiasi petani apel yang ada di Kota Batu. Apalagi melihat bahwa pengaruh dari pemanasan global saat ini, tetapi petani apel di Kota Batu memiliki kemampuan dan keahlian untuk dapat membudidayakan tanaman apel. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata sendiri akan melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan apel. Salah satunya yaitu membuat konsep wisata berbasis pertanian dan buah apel, di mana dalam konsepnya buah apel yang sebelumnya dijual langsung ke pasar dengan harga di bawah Rp10.000, dengan konsep wisata petik apel, nantinya wisatawan yang masuk ke destinasi wisata apel maka akan memiliki nilai tambah untuk pemasukan dari petani apel itu sendiri. Ya, jadi kan apel ini memang kan terpengaruh oleh suhu udara ya. Ini petani-petani apel Kota Batu ini hebat ya. Dia memiliki kemampuan, keahlian di dalam membudidayakan tanaman apel. Memang faktor pemanasan global ini cukup berpengaruh. Namun demikian, kami tentu melalui Dinas Pariwisata akan melakukan sebuah langkah-langkah strategis, ya, walaupun ini sebenarnya sudah jalan ya, yaitu mengkonsep wisata berbasis pertanian apel ya, buah apel. Jadi buah apel biasanya dijual langsung di pasar dengan harga di bawah Rp10.000, tapi dengan konsep wisata petik apel memiliki nilai tambah. Karena wisatawan yang masuk ke destinasi apel itu akan memberikan support untuk hasil pemasukan atau pendapatan dari petani apel itu sendiri. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, menjelang pemilu, Bawaslu Kabupaten Malang mulai menggelar peningkatan SDM Panwaslu. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih.
Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Malang mulai melaksanakan konsolidasi dan juga peningkatan SDM Panwaslu Kecamatan maupun Kelurahan se-Kabupaten Malang. Kegiatan digelar di Grand Kanjuruhan Hotel Kepanjen pada 18 Maret 2023 dengan diikuti seluruh anggota panitia pengawas pemilihan umum. Konsolidasi yang diikuti 99 anggota Panwalu Kecamatan, konsolidasi yang diikuti 99 anggota Panwaslu Kecamatan dan 390 Panwaslu Kelurahan dan Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai lembaga pengawas dalam setiap tahapan pemilihan umum. Dengan peningkatan sumber daya manusia, Panwaslu diharapkan bisa menjadi lembaga pengawas dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, baik menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu. Dalam tahapan awal pemilu yang sedang berlangsung saat ini adalah penyusunan daftar pemilih dalam pemilu. Dalam hal ini Panwaslu hadir untuk memastikan para pemilih bisa terdaftar sehingga nantinya bisa melakukan hak pilihnya. Hari ini memang kita lakukan konsolidasi pengawas se-Kabupaten Malang, yaitu dihadiri oleh Panwascam 99 orang dan pengawas kelurahan desa 390 orang, jadi berjumlah sekitar 489. Kegiatan ini kita maksudkan bahwa pada tahapan awal ini adalah tahapan coklit, penyusunan yang akan outputnya adalah penyusunan daftar pemilih sementara. Hal ini kita menyiapkan secara mental maupun kelembagaan pengawas kita se-Kabupaten Malang agar siap untuk melaksanakan pengawasan daftar pemilih tersebut. Hal ini karena daftar pemilih itu merupakan awal dari dasar sebuah daftar ketika nanti pemilih itu akan menggunakan hak pilihnya. Apakah pemilih itu terdaftar atau tidak? Ini adalah daftar. Jadi dasar pelaksanaan awal, penyusunan ini awal. Makanya secara strategis fungsi pengawas ini sangat diperlukan karena hal ini untuk memilih, untuk menyikapi apakah pemilih-pemilih warga masyarakat di Kabupaten Malang betul-betul terdaftar di pemilih nanti di pemilu serentak tahun 2024. Dengan pengetahuan dan peningkatan SDM diharapkan mereka para pengawas baik secara mental maupun kelembagaan siap menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.
Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Ya, dari Kabupaten Malang kita beralih ke Kota Malang, pemirsa. Kali ini Wali Kota Malang Sutiaji resmi membuka Oppo Experience Store terbesar se-Jawa Timur, tepatnya berlokasi di Jalan Kawi, Kota Malang. Oppo Experience Store ini nantinya diharapkan mampu mendukung perkembangan teknologi digital bagi pengguna, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Kota Malang. Wali Kota Malang M. Sutiaji resmi membuka Oppo Experience Store terbesar se-Jawa Timur. Berada di Jalan Kawi, Kota Malang, Oppo Experience Store diharapkan mampu mendukung perkembangan teknologi digitalisasi bagi penggunanya, khususnya anak muda. 3, 2, 1. Penetapan Kota Malang sebagai lokomotif digital oleh Pemprov Jawa Timur turut didukung Oppo Indonesia dengan produk teknologi terkini dan inovasi retail dengan kehadiran Oppo Experience Store terbesar di Jawa Timur. Oppo percaya kaum muda Malang akan memanfaatkan berbagai teknologi terbaik pada produknya untuk turut dalam pengembangan digitalisasi Kota Malang. Wali Kota Malang dalam sambutannya mengatakan, Kota Malang merupakan kota pelajar di mana banyak kampus dan ratusan ribu mahasiswa dari luar kota menimba ilmu di Kota Malang. Hadirnya Oppo Experience dengan beragam produk smartphone terbarunya diharapkan mampu mendukungnya perkembangan teknologi bagi penggunanya. Yang pertama Tuban karena sana punya pabrik semen sama ada pengeboran minyak. Yang kedua Gresik ada petrokimia sama semen ya. Sidoarjo kota industri. Yang keempat adalah Surabaya, kita kenal itu adalah ibu kota provinsi. Dan yang kelima adalah Kota Malang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri sepakat untuk menjadikan Kota Malang sebagai lokomotif digital karena pengembangan informasi teknologi sangat berkembang jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal inilah yang melandasi Oppo Star 3 Putra Indonesia hadir berkontribusi terutama dalam menyediakan produk dengan teknologi terkini melalui inovasi retail di Kota Malang lewat Oppo Experience Store yang diklaim terbesar se-Jawa Timur. Chief Marketing Officer Oppo Indonesia Patrick Owen mengatakan, Oppo menyadari memberikan inovasi pada produk dan retail merupakan langkah tepat untuk mendukung masyarakat Malang mendorong pengembangan kota sebagai lokomotif digital. Untuk itu pihaknya menghadirkan Oppo Experience Store terbaru di Malang yang dapat digunakan kaum muda di Malang mengenal berbagai macam inovasi teknologi smartphone yang kemudian dapat digali manfaatnya bagi pengembangan kota Malang. Brand Ambassador Oppo Indonesia Morgan Oi mengatakan kehadiran Oppo Experience Store sangat mempermudah untuk mengetahui tentang detail produk-produk Oppo dengan beragam experience untuk mencoba berbagai macam produk seperti smartphone hingga perangkat IoT dapat menjadikan inspirasi untuk anak muda berbuat lebih dengan berbagai perangkat smartphone Oppo. Sementara Aryo Medianto APR Manager menjelaskan, Oppo Experience Store merupakan sebuah inovasi retail dengan konsep baru yang ditawarkan untuk konsumen Malang, mengedepankan kelengkapan perangkat dan juga kenyamanan untuk eksplorasi produk dan teknologi inovasi Oppo. Diharapkan Oppo Experience Store dapat menginspirasi kaum muda Malang untuk berbuat lebih banyak, terutama dalam pengembangan kota. Selaras dengan jargon Inspiration Ahead, Oppo bertujuan memberikan inspirasi kepada siapapun untuk dapat berbuat lebih banyak dengan berbagai produknya, terutama untuk membantu umat manusia. Oppo Experience Store Star 3 Putra dihadirkan bukan hanya sekedar meningkatkan nilai penjualan di Kota Malang.
Konsep inovasi toko ini hadir karena kemauan Oppo kepada setiap konsumen yang datang membawa pengalaman terbaik, terinspirasi dan bahkan nantinya dapat menghasilkan berbagai inovasi baru dengan teknologi pada perangkat Oppo untuk mengembangkan kota kreatif ini. Mau tahu, Oppo itu ada 3 tingkatan store. Paling tinggi adalah Oppo Gallery, ada di Jakarta, ada 2, kemudian Oppo Experience Store, dan yang terakhir adalah Oppo Store. Oppo Store itu yang membedakan dengan Experience Store adalah biasanya Experience Store ini terkait dengan adanya pelayanan after sales di sebelah sana. Jadi tiap Experience Store yang kami buat itu semua punya yang namanya pelayanan after sales service atau service center. Nah, yang berbeda lagi adalah kenapa Oppo Experience Store ini akhirnya didirikan atau ada di Kota Malang. Kita tahu pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan Malang sebagai lokomotif digital. Dan juga kita merasa bahwa banyak anak muda dan potensi digital Kota Malang yang belum tergali. Untuk itu kami membuat Oppo Experience Store di mana mengedepankan bagaimana cara konsumen atau anak-anak Kota Malang, anak-anak mudanya itu bisa berinteraksi dengan teknologi-teknologi terbaru dari kita. Dan juga merasakan sebuah inovasi pada sebuah toko retail di mana biasanya mereka tidak memiliki keleluasaan untuk mencoba. Sebelum akhirnya mungkin mereka bisa memutuskan untuk membeli perangkatnya, atau nantinya harapan kita kalau mereka sudah bisa membeli dan mencoba perangkat ini, mereka itu dapat melakukan pengembangan inovasi melalui sebuah smartphone. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, untuk Anda yang ingin makan gratis, nah ini ada informasi yang menarik dan juga membahagiakan nih untuk Anda. Seperti apa informasinya? Tetaplah bersama kami di Agronews. Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Pusing! Banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang. Tonton aku aja. Kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV. Program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, bicara.
Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin makan gratis, kali ini ada komunitas sedekah subuh yang baru saja membuka warung gratis bagi warga Kota Malang. Kabarnya di sana warga bisa makan gratis tanpa persyaratan apapun. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komunitas sedekah subuh sudah berdiri di tahun 2016 dengan konsep pembagian nasi bungkus. Seiring berjalannya waktu, warung gratis ini berdiri di tahun 2021 dengan konsep prasmanan. Tujuan dibukanya warung gratis ini untuk meringankan beban warga Kota Malang yang kurang mampu. Warung yang terletak di Jalan MT Haryono, Lowokwari, Kota Malang ini buka dari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 10 pagi sampai makanannya habis. Khusus untuk hari Jumat, warung ini buka dari pukul 9 pagi. Di warung gratis ini, setiap hari makanan yang dibagikan mencapai 210 hingga 220 porsi. Warga dari berbagai kalangan pun banyak mendatangi warung ini, mulai dari ojol, mahasiswa, pekerja, serta pengguna jalan yang sedang lewat. Kami ingin mengemban amanah dari para donatur ya Mbak, karena kan banyak donatur yang masuk. Kami pemikir, maksudnya apa yang harus kami lakukan untuk menjaga amanah ini, karena kan amanah itu kan lebih baik dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, akhirnya kami berinisiatif untuk membuka warung gratis ini. Tujuannya ya tentu saja untuk membantu menyediakan makan gratis untuk warga sekitar, karena kan di sini banyak mahasiswa ya. Terus juga pengguna yang kebetulan lewat di sini ya, ojol-ojol seperti itu kan banyak terbantu ya. Mungkin dari Batu mau ke kota, terus kalau mau pulang juga kan jauh, makan waktu ya, juga pastinya akan mengeluarkan dana lebih. Jadi bisa mampir di sini, memangkas waktu, memangkas dana juga. Gitu. Ini untuk sehari itu biasanya nyiapin berapa porsi makanan? Sepekan ini tembus 200 lebih Mbak, variatif ya, 210, 220 seperti itu. Komunitas sedekah subuh sangat terbuka bagi para donatur yang ingin membantu kegiatan berbagi ini. Untuk para donatur yang ingin berbagi, bisa menghubungi call center komunitas sedekah subuh atau bisa mengunjungi media sosial komunitas sedekah subuh. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan. Seporsi roti hangat ditemani segelas es kopi yang nikmat tentu saja menjadi kombinasi yang cocok untuk menikmati waktu istirahat Anda di siang hari. Ditambah dengan cita rasa khas Timur Tengah kaya rempah yang kini dapat dinikmati dengan mudah tanpa perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kira-kira di mana ya lokasinya? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Membuka kedai di salah satu stand pameran di Balai Kota Malang, Farid Bastomi menjajakan makanan nikmat khas Timur Tengah yang wangi hingga merebak ke jalan. Aroma daging bakar dan keju kental mengelilingi kedainya. Namanya Roti John Legend. Konsepnya unik dengan perpaduan antara gurih kari khas Timur Tengah di dalam roti sepanjang 30 cm dan martabak. Satu porsi cukup untuk 2 hingga 3 orang. Konsumen bisa memilih beragam topping dan isian seperti daging, ayam, sosis, telur hingga keju mozzarella. Nah, ini yang menjadi kunciannya. Bumbu kari khas dari negara Timur Tengah. Rasa karinya yang kuat membuat rasanya meleleh dalam mulut. Farid mengembangkan usahanya sejak 2016 dengan segala perkembangan dan inovasi rasa hingga jadi pilihan utama kuliner Malang saat ini. Rasa yang enak membuat pengunjung terpikat dan selalu ingin kembali. Legit mas, legit kayak makan burger tapi versi yang panjang. Burger kan yang bulat
gitu kan lebih legit lagi. Mas seberapa sering beli roti John seperti ini? Cukup sering sih, cuman nggak terhitung juga. Kan outletnya juga pindah-pindah, Mas. Jadi ada yang pernah di Sawo Jajar, sekarang pindah di Suha gitu kan. Dalam sebulan, Roti John Legend mengaku meraup omset hingga belasan juta setiap bulan. Dirinya juga telah memiliki kedai di Jalan Soekarno-Hatta Malang dan Mall Sarinah Kota Malang, 2 franchise lain di Surabaya dan Sidoarjo. Martabak panggang ini roti rasa Timur Tengah. Kita mengangkat rasa Timur Tengah dengan panjang roti 30 cm, dengan isian macam-macam kayak daging, ayam, keju, sosis, moza, sama smoked beef. Jadi roti 30 cm itu nanti dibalut sama telur, lalu ditutup, dipotong jadi 6 bagian. Seperti itu. Perbedaannya sama roti-roti John yang lain, itu tadi kita mengangkat rasa Timur Tengah, jadi ada rasa ciri khas Timur Tengah yang kari-kari gitu. Saya mengawali usaha ini sejak tahun 2016. Ya, berawal dari kumpul-kumpul sama teman, terus habis itu kita sepakat bikin adonan roti, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah kita roti bikin sendiri. Satu porsi Roti John Legend dijual seharga 12 hingga 20 ribu rupiah per porsinya. Dengan harga yang sama, konsumen bebas memilih aneka pilihan rasa dan request topping sesuka hati. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Agranews. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Tahukah Anda apa itu unggah-ungguh? Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa berasal dari kata dwilinggo salin swara yang berasal dari dua kata, yaitu unggah dan ungguh. Kata unggah atau naik yang artinya menaikkan derajat seseorang yang diajak berinteraksi
sesuai dengan status sosial atau martabatnya. Sedangkan kata ungguh berasal dari kata lungguh atau duduk yang artinya menempatkan diri kita saat berinteraksi terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan martabat. Unggah-ungguh adalah bagaimana sifat kita berinteraksi kepada orang lain yang berdasarkan pada kasta atau derajat. Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa berarti sistem yang digunakan dalam berinteraksi, dalam berbahasa, dan tingkah laku. Unggah-ungguh tidak hanya berbahasa, tetapi juga tingkah laku kita sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Arista Damelia masih bersama dengan Anda di Agronews. Ya, pemirsa, karena tidak dapat menemukan buku untuk dibacakan kepada anaknya sewaktu kecil, Ino Santo Niagara lantas menulis buku anak-anak. Buku pertamanya berjudul A is for Activists mendapat respon yang positif, bahkan diterjemahkan ke dalam 3 bahasa. Dan kini, Ino telah menulis total 7 buku anak-anak bertema keadilan sosial. Dan berikut informasi selengkapnya dari VOA. When I was 7, I got to spend the night in a planetarium. This is a true story. Do you want to hear it? Perkenalkan Ino Santo Nagara, diaspora Indonesia di Oakland, California, penulis buku anak bertema keadilan sosial. Lalu waktu anak saya lahir tahun 2010, saya mencari buku yang ingin saya bacakan untuk anak saya, dan itu ternyata tidak ada di toko buku, jadi akhirnya saya bikin sendiri. A is for Activists adalah buku pertama Ino Santo yang ternyata memperoleh respon positif dari pecinta buku anak-anak. Kini Ino telah menulis 7 buku dan 2 diantaranya, My Night in the Planetarium, serta M is for Movement, berlatar belakang masa kecilnya di Indonesia. Ino yang lahir dan besar di Jakarta, melanjutkan kuliah ke Amerika tahun 1988 untuk menjadi seorang ahli ilmu hewan. Namun perjalanan hidup membawanya menjadi seorang graphic designer. Walau dibesarkan di lingkungan keluarga seniman dan aktivis,
Baru pada saat kuliah, ia mulai aktif menyuarakan berbagai isu ketidakadilan sosial. Dan itulah saya mulai di kampus protes anti perang Irak. Setelah ikut protes anti perang, terus akhirnya mulai mengikuti berbagai isu-isu lain. Saya sebetulnya bukan sebagai penggiat, sebagai aktivis, itu kontribusi yang terbaik untuk yang bisa saya berikan itu sebagai graphic designer. Inilah yang juga menjadi sumber inspirasi Ino dalam menulis buku anak. Karena ia ingin menciptakan dialog dengan putranya mengenai berbagai isu di dunia seperti keadilan sosial dan lingkungan agar berani menyuarakan pendapat. Dunia kita tuh banyak ketidakadilan, banyak opresi. Itu kita tidak bisa kita sembunyikan dari anak-anak kita untuk selamanya kan. Jadi pertanyaannya bukan apakah ada ketidakadilan di dunia ini, tapi pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan kalau melihat ada ketidakadilan di dunia. Sebagai graphic designer, karya Ino juga dapat dinikmati publik Amerika di San Francisco Bay Area melalui lukisan mural Let's Build From Here di Yerba Buena Center for the Arts. Kita sudah hampir 3 tahun kan di pandemi ini dan pengalaman kita banyak yang berubah. Kita ingin kembali ke yang dibilang normalcy. Untuk banyak orang kembali itu mungkin bukan yang diperlukan. Mural ini didesain untuk interaktif ketika dilihat melalui prisma dengan 3 warna berbeda yang memberi 3 sudut pandang, yaitu potensi manusia, lingkungan, dan keadilan sosial. Amy Kish dari Yerba Buena Center for the Arts yang mengenal Ino melalui bukunya A is for Activists menilai karya muralnya ini memberi perspektif akan harapan di masa depan. His art is so grounded kind of in visualizing these messages and at the same time there's a certain flexibility to meet audiences where they are. For somebody who understands that really it's like we're stronger together and to invite as many people into his work. So his work is very accessible visually and also the message is positive but also strong. Ino memang berharap buku-buku dan karya seninya dapat membuka mata banyak orang akan berbagai isu terkait keadilan sosial. Dan untuk saya yang paling rewarding yaitu bisa bicara dengan anak-anak secara jujur mengenai bidang-bidang ini. Dari San Francisco Bay Area, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa ternyata air terjun Niagara kini bukan sebagai air terjun yang tertinggi yang ada di dunia. Saat ini air terjun tertinggi di dunia dipegang oleh air terjun Angel atau Angel Falls yang berada di Venezuela. Akan tetapi air terjun Niagara ternyata menyimpan banyak fakta unik lainnya. Dan berikut telah kami rangkum fakta unik terkait air terjun Niagara dalam news fakta dan unik berikut ini. Pemirsa news fakta dan unik, air terjun Niagara memang bukanlah salah satu air terjun tertinggi di dunia saat ini, dipegang oleh air terjun Angel atau Angel Falls yang berada di Venezuela. Akan tetapi air terjun Niagara ternyata menyimpan banyak fakta unik lainnya. Berikut 5 fakta unik air terjun Niagara versi news fakta dan unik. Air terjun Niagara terdiri dari kumpulan 3 air terjun. Air terjun Niagara sebenarnya adalah kumpulan air terjun dan bukan hanya satu air terjun saja. Terletak di antara perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Air terjun Niagara terdiri dari Horseshoe Falls, America Falls, dan Bridal Veil Falls yang terkecil. Ketiga air terjun diberi nama sesuai dengan ciri khas masing-masing. Seperti American Falls, air terjun yang sebagian besar wilayahnya berada di perbatasan Amerika Serikat. Air terjun Niagara memiliki volume air terbesar di dunia.
sekitar 28 juta liter atau sekitar 700.000 galon air yang mengalir setiap detiknya dari atas air terjun Niagara. Volume air yang besar tersebut tidak disebabkan oleh beberapa aliran sungai yang bermuara di Sungai Niagara, namun juga menjadi disebabkannya gletser-gletser yang mencair ketika musim dingin. Menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air. Air terjun Niagara merupakan air terjun penghasil listrik dalam jumlah besar bagi Amerika dan Kanada. Stasiun pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di sekitar Sungai Niagara pada tahun 1881. Pembangkit listrik Sir Adam Beck 1 dan 2 ini adalah pembangkit listrik yang melayani kebutuhan listrik di Ontario Selatan dan juga New York. Saat ini pembangkit listrik di Niagara menghasilkan sekitar 2,4 juta kilowatt tenaga listrik dan merupakan pembangkit listrik tenaga air terbesar keempat di Amerika Serikat. Merupakan air terjun termuda. Meskipun air terjun Niagara berusia sekitar 12.000 tahun, air terjun ini dianggap yang termuda dibandingkan dengan keajaiban geografi lainnya yang ada di dunia. Contoh saja, Giant Causeway di Irlandia yang berusia lebih dari 60 juta tahun. Oleh sebab itu, air terjun Niagara dianggap sebagai yang termuda. Niagara Falls State Park adalah taman negara tertua di Amerika. Didirikan pada tahun 1885, Niagara Falls adalah taman negara tertua di Amerika Serikat. Hari ini lebih dari 8 juta pengunjung pergi ke Niagara Falls State Park setiap tahunnya. Selain menjadi taman tertua, Niagara State Park juga menjadi salah satu destinasi yang kerap dikunjungi turis untuk menikmati keindahan air terjun Niagara dari dekat. Dan itulah 5 fakta unik air terjun Niagara, News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arista Damelia, terima kasih dan sampai jumpa.